Akhir tahun ya, optimis, nggak usah takut, fondasi bagus. Iya. Karena kalau nggak gue juga dipecat. Ibu gimana? Wah, ini kan fondasi ekonomi masih bagus. Jangan takut ya, gue berantakan banget. Jangan takut ya, segitu tunggu. Ini orang takutan, kan ini takut-takutin banyak orang. Kita udah resesi, masa depan nggak jelas. Saya udah tunjukin kan, kita nggak resesi. Harga minyak ini pernah kita alamin sebetulnya, sebelumnya. Dan kita Bedanya nggak ada cukup MBG, Pak? pinter. Enggak, MBG cuma berapa? Kita udah cukup pinter menangani gejolak global. Jadi nggak usah takut. Jadi masih optimis. Apalagi menterinya Perbaya. 10.000 masih optimis nih. 10.000 akhir tahun ya, optimis, nggak usah takut, fondasi bagus. Iya. Karena kalau nggak gue juga dipecat. Jadi sekarang saya nggak bisa ngomong hanya, ini ke depan akan begini, karena mereka nggak percaya. Sepertinya. Kalau beda, ya udah, kita lihat datanya seperti apa. Tak. Itu akan membuat mereka berbangsa merubah asas mereka terhadap Indonesia. Itu mungkin teman untuk yang rating. Jadi Anda nggak usah takut tadi S&P kemarin Fitch mengumumkan outlook negatif. Wah, di gabungan global ya, sahamnya jatuh. Enggak, fondasi kita masih kuat. Enggak ada yang berubah. Kita masih dalam fase akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau betul berusaha, tutup, nggak apa saya. Ya, itu kemarin itu turun lagi ya. Good time to buy sebetulnya. Jadi Anda takut, tapi main sama. Main Sekarang lagi sedih. lumayan merah Pak. Kalau saya takut jadi, lu makanya undang buat saya hari Enggak, emang fondasinya diperbaiki, betul-betul diperbaiki. Saya monitor terus kelemahan di ekonomi. Yang jelas kita akan perbaiki terus ke depan. Saya punya SMI sendiri namanya SMI, kita punya LBEI, kita punya PII, kita punya SMF. Ada banyak lembaga yang belum kita optimalkan. Mereka mungkin selama ini sama santai aja buat jadi dari mereka kerja, tapi saya akan dorong lebih keras lagi supaya mereka bisa berjalan lebih keras mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita punya juga inat, punya uang banyak ya, belum terlalu digunakan secara maksimal. Kita akan pastikan dia berjalan lebih keras ke depan. Jadi engine of growth-nya kita jaga dari sisi fiskal juga, selain kita pastikan yang private sektor jalan. Jadi nggak ada masalah ya. Saya langsung buka. TV nggak kelihatan kalau duduk. Oh iya. Jadi kalau saya hitung-hitung, sepertinya memang mereka jadi sudah dengan konsep di kepala bahwa memang ada kelemahan struktural di anggaran kita. Nggak tahu lihatnya dari mana. Karena kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan, kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20. Tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4. Malaysia juga di 4 kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah kita ke sana lah. Vietnam di atas 4 tuh. Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin ini masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangsi jangan-jangan Menteri Keuangan nggak bisa ngitung. Jadi itu kesalahan saya juga karena saya nggak masuk luar negeri kan. Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6%, saya akan luar negeri. Tapi sekarang masih berubah, kayaknya saya masih marketing juga, keadaan itu seperti apa. Jadi April saya akan keluar lagi untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngerti lah apa yang dikerjakan. Kalau kita lihat dari cara pemerintah Indonesia mengendalikan tadi kegaguhan ekonomi tahun 2025 kemarin, sebetulnya luar biasa. Tanpa menembus batas fiskal, batas cadangan fiskal, kita bisa membangun ekonomi yang tumbuhnya tertinggi yang Cina segala macam. Tapi di tempatnya nggak laku, artinya ada sisi lain yang dinilai
yang masih belum meyakinkan para pengambil, para lembaga tadi. Tapi ya kewajiban kita adalah memastikan bahwa apa yang dibuat oleh mereka tidak terjadi dan ekonomi kita ke depan tumbuh lebih cepat. Oleh itu kita triwulan pertama ini bisa tumbuh 5,5 sampai 6%. Mudah-mudahan lebih cepat dari 5% yang signifikan dari semua pemulihan. Itu secara otomatis akan paling nggak membuat presi awal bahwa di sini pertumbuhannya berkesinambungan dan tidak membayar fiskal. Kami akan atur betul supaya itu terjadi. Salah satu concern mereka adalah pendapatan pajak, biaya cukai, yang lain-lain katanya berisiko karena tak terlalu dipisahkan dari tahun sebelumnya. Tapi kita pastikan ini akan membaik tahun ini. Saya sudah mengawasi orang pajak, jadinya belum beri. Jangan terlalu serius loh. Dan biaya cukai juga sama, di skillnya sudah kita rapikan. Harusnya ke depan akan lebih bagus lagi. Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% Januari maupun Februari yang tahun lalu, artinya stabil di sana. Dan kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan.